Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UPPCK ya. Nah, berdasarkan testimoni dari teman-teman itu yang sudah tes kemarin di tanggal 27, soal-soal yang kami berikan itu sangat sesuai dan sangat mirip sekali. Nah, untuk jumlah soal nanti yang akan dites Bapak Ibu ada 80 sampai dengan 90 soal. Nah, kemarin ada prodi PGSD itu dia mendapatkan 82 soal. Nah, jadi setiap orang mungkin Bapak Ibu ya akan mendapatkan jumlah soal yang berbeda. Nah, untuk sekedar bocoran saja untuk soal isian singkat Bapak Ibu, untuk isian singkatnya itu ada dua soal yang muncul ya. Isian singkat itu hanya dua soal yang muncul. Itu terkait dengan soal bidang dari Bapak Ibu. Nah, misalkan Bapak Ibu mengajar pada guru SD, nah soal bidangnya bisa saja matematika, bahasa Indonesia, PPKN, dan seterusnya. Nah, yang penting nanti untuk soal isian singkatnya itu Bapak Ibu akan menjawab langsung di aplikasinya, untuk aplikasi PPCK-nya ya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas pada perencanaan pembelajaran dan juga nanti bagaimana pelaksanaan kegiatan dalam pembelajaran. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Di sebelumnya kami sudah menyampaikan soal ini Bapak Ibu. Kita akan bahas sekarang. Pak Haikal merupakan guru yang kreatif dalam merencanakan pembelajaran di kelasnya. Pak Haikal sedang merencanakan pembelajaran pada indikator mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu kegiatan inti bermakna yang dapat dirumuskan sesuai indikator di atas adalah titik-titik. Nah, ketika Bapak Ibu diminta untuk membuat kegiatan inti pembelajaran atau kegiatan inti bermakna dalam pembelajaran, maka Bapak Ibu harus sesuaikan dengan indikator yang disajikan. Indikatornya di sini adalah mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, maka nanti kegiatan intinya Bapak Ibu harus terkait juga dengan kata kerja operasional pada indikator dan juga materi yang akan diajarkan. Nah, jadi kan di dalam indikator itu ada dua bagian, ada kata kerja operasional dan juga ada materi yang akan diajarkan. Nah, jadi kedua ini harus ada nanti Bapak Ibu di dalam membuat kegiatan inti bermaknanya. Nah, karena di sini bermakna yang diminta berarti kalau secara pengertian bermakna itu nanti siswa akan bisa memperoleh ilmu atau pengetahuan melalui kegiatan yang dapat membangun pengetahuannya sendiri. Nah, maka jawaban yang tepat itu yang mana? Yang A, membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, baik. Jawaban A ini kita simpan Bapak Ibu ya, boleh kita simpan. Kemudian yang B, setelah membaca teks siswa mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Yang B juga kita simpan dulu. Kemudian yang C, siswa membaca teks yang berisi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jawaban C ini otomatis salah Bapak Ibu karena di sini hanya membaca. Kalau membaca saja teksnya itu bukan kegiatan bermakna atau ini tidak juga masuk ke dalam kata kerja operasional yang ada di sini yaitu mengidentifikasi ya. Maka yang C salah. Kemudian yang D, siswa menyimak penjelasan guru tentang kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Jawaban D juga salah Bapak Ibu ya, menyimak penjelasan. Nah, di sini kalau hanya menyimak itu bukan merupakan kegiatan inti bermakna dan menyimak penjelasan itu tidak sesuai dengan kata kerja operasional yang ada di dalam soal ini atau indikatornya. Kemudian untuk jawaban E, secara individual siswa menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Kalau kita lihat sepintas Bapak Ibu di jawaban E ini untuk kata kerja operasionalnya itu berbeda jauh dengan yang ada pada indikator, di mana di indikator itu diminta mengidentifikasi, bukan menyebutkan. Nah, maka jawaban E ini salah. Nah, di jawaban A dan B itu merupakan keduanya adalah kegiatan inti yang bermakna.
Nah, kalau kedua-duanya merupakan kegiatan inti bermakna Bapak Ibu, maka langkah berikutnya adalah kita menyesuaikan kata kerja operasional yang digunakan dalam indikator dan dalam kegiatan yang kita akan buat. Nah, di sini kata kerja operasionalnya di jawaban A itu adalah membuat kalimat. Padahal di dalam indikator di sini Bapak Ibu tidak diminta untuk membuat kalimat, tetapi diminta untuk mengidentifikasi. Nah, maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Bapak Ibu, kami menyediakan e-book UPPCK PPG Prajabatan ini ya. Ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu yang PGSD. Ini sangat cocok sekali untuk PGSD ya, karena soal-soal yang disajikan itu terkait dengan ke PGSD-an untuk indikator, kompetensi inti, kemudian capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, semuanya di sini termuat PGSD. Tetapi Bapak Ibu, ini juga bisa digunakan oleh teman-teman yang tidak PGSD, asalkan esensi dalam e-book di sini Bapak Ibu pahami. Itu ya. Cara pembeliannya Bapak Ibu kirim ke WhatsApp kami di 081803358023. Silahkan langsung dihubungi Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan langsung ke soal berikutnya Bapak Ibu. Pada rancangan kegiatan inti pembelajaran, siswa menggunakan bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru sesuai dengan kegiatan pembelajaran tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu yang diminta adalah akan membuat indikator. Sebenarnya untuk soal yang ideal itu Bapak Ibu di sini harus menyatakan KD ya. Oke. Di sini KD sebenarnya lebih cocoknya adalah kompetensi dasar, karena indikator itu diturunkan dari kompetensi dasar. Tapi di sini bisa saja kalau misalkan nanti dalam kegiatan pembelajaran ilustrasi soalnya kemudian kita diminta untuk membuat indikator, itu juga bisa. Baik, di sini di dalam kegiatan pembelajarannya siswa itu akan menggunakan bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Nah, maka indikator yang dapat kita buat berdasarkan kegiatan pembelajaran tersebut adalah yang mana? Kita lihat untuk jawaban A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Baik, yang A boleh kita simpan dulu ya. Kemudian yang B, menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Nah, yang B ini salah Bapak Ibu ya, karena kita bukan diminta untuk menyebutkan fungsi tanaman pandan ya. Karena di sini tidak diminta untuk membuat fungsi tanaman pandan. Maka jawaban yang B ini kita eliminasi. Yang C menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Ini juga salah Bapak Ibu, bukan sifat tanaman pandan yang dibuat untuk produk karya seni rupa. Yang D membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. Ini juga sama dengan jawaban B, C, D ya. Kemudian yang E membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, karena di sini Bapak Ibu diminta untuk membuat produk karya. Nah, kalau jawaban A, mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Nah, kalau mengelompokkan berarti nanti Bapak Ibu di sini nanti tidak akan mendapatkan produknya. Ya, jadi seharusnya yang menjadi indikator sehingga nanti kegiatan pembelajarannya menggunakan bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa, maka kegiatan pembelajaran tersebut diturunkan dari indikator membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, maka jawaban yang tepat adalah jawaban D. Karena nanti kalau dia membuat pasti ada produknya. Nah, tujuan dari kegiatan pembelajaran di sini juga untuk membuat produk karya seni rupa ya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya terkait dengan metode pembelajaran atau strategi pembelajaran.
Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, karena dia akan menyesuaikan dengan kehidupan sehari-hari dan juga terlibat penuh di dalam pembelajarannya, dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, itu nanti lebih tepatnya adalah ke pembelajaran kontekstual ya. Kalau kooperatif itu ditekankan terkait dengan kerjasama di dalam kelompok. Kemudian inquiry itu nanti menemukan ya, problem solving dia akan memecahkan masalah yang dihadapi. Discovery itu dari beberapa macam contoh kegiatan, itu nanti siswa akan diminta untuk menentukan mana saja kegiatan atau yang sesuai dengan materi pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk memesan e-book UPPCK kami melalui nomor WhatsApp di 081803358023. Baik, setelah Bapak Ibu memesan kemudian transfer langsung kami akan kirimkan Bapak Ibu ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.